语言爬满了甲骨。Yunsi merasa bahwa orang ini terlalu narsis, dan kulitnya sangat tebal. Dia belum pernah bertemu seseorang seperti ini di alam yang lebih tinggi sebelumnya. Meskipun kamu menyelamatkan hidupku, masih tidak mungkin ada sesuatu di antara kita. Dia mengucapkan kata-katanya dengan hati-hati, mengungkapkan apa yang dia maksud dan menolaknya dengan bijaksana. Itu benar-benar membuat seseorang sedih. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, mungkin butuh bertahun-tahun sebelum kita bertemu lagi. Saat itu, Laut Biru akan berubah menjadi ladang murbei. Si Hao menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu bicarakan secara acak? Cepat dan pergi. Pengejar kita akan segera tiba, kata Yunsi. Dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini. Apapun berlaku untuk pemuda ini, dan dia selalu mengoceh omong kosong. Medan perang kuno sangat luas. Helai demi helai kabut merah meringkuk. Rumor mengatakan bahwa ini adalah kabut berdarah yang terbentuk dari kematian Dewa Iblis di masa lalu. Tanahnya keras dan kering tanpa kehidupan tanaman. Mereka bisa melihat semua jenis sisa kerangka, emas, putih, dan hitam. Bahkan setelah puluhan ribu tahun berlalu, mereka masih bersinar dengan kilau. Keduanya terus maju, terus mengubah arah di sepanjang jalan. Itu karena mereka menemukan makhluk yang sangat mengejutkan yang setidaknya pada tingkat dewa sejati. Mereka membuat jalan memutar di sekitar wilayah mereka. Sangat harum. Hidung si Hao bergerak. Panca inderanya tajam dan kesadaran surgawinya luar biasa. Dia segera mendeteksi aroma seperti anggrek. Segera setelah itu, Yunsi juga menciumnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Dia punya perasaan bahwa ini mungkin harta surgawi yang matang. Keduanya saling memandang, dan kemudian mereka menahan aura mereka sebelum melanjutkan dengan hati-hati. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah hutan. Mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu karena melalui kabut, cahaya keemasan mekar dari kedalaman hutan. Seolah-olah nyala api emas melompat-lompat, menyebarkan kabut. Setelah tiba di sini, mereka menemukan bahwa aromanya menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Itu menembus jauh ke dalam hati mereka, membuat mereka merasa mabuk. Apa itu? Si Hao tergerak ke dalam. Karena ada aroma obat semacam ini di medan perang yang tandus itu jelas tidak biasa. Baik dia dan Yunsi menutup pori-pori mereka, menghilangkan jejak keberadaan mereka. Tidak sedikit vitalitas bocor keluar, dan kemudian mereka diam-diam berjalan melalui hutan menuju tempat itu. Sebuah gunung membentang di tempat ini. Kabut mengelilingi tempat ini, dan aura mengerikan dilepaskan yang membuat bulu-bulu halus seseorang berdiri. Ini adalah Gunung Tulang. Yunsi dalam hati terkejut. Rasa dingin merayap di punggungnya. Si Hao menyipitkan matanya, dan kemudian jantungnya juga melompat. Lagi pula tempat ini tidak biasa. Di depan hutan ada gunung tulang setinggi beberapa ribu sang. Awan hitam berputar-putar di sekitarnya, dan aura mengerikan itu menindas. Ada rasa keagungan yang tidak berwujud pada penampilannya yang membuat orang merasa tercekik di hadapannya. Gunung tulang itu damai. Itu terbuat dari semua jenis kerangka, termasuk raksasa emas, naga banjir, dan sisa-sisa manusia. Mereka dikemas rapat bersama ke gunung ini. Ini jelas bukan tempat yang bagus. Begitu mereka sampai di tempat ini, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sementara itu, wewangian justru datang dari gunung tulang ini. Ada hamparan emas di sana dengan nyala api emas yang melompat-lompat. Aroma yang kaya memasuki mulut dan hidung mereka, membuat mereka merasa mabuk. Keduanya saling memberi pandangan. Mereka menjadi lebih berhati-hati. Tempat ini sangat menyeramkan. Jika mereka bertemu dengan dewa sejati di sini, maka itu akan sangat merepotkan. Ketika mereka berjalan keluar dari satu sisi hutan, mereka membuat jalan memutar yang panjang di sekitar Gunung Tulang, dan kemudian tiba di tempat ini. Apa yang mereka lihat membuat pikiran mereka melompat. Ada sebuah pohon kecil setinggi sekitar setengah meter. Itu memiliki 3 cabang yang ditutupi daun emas. Namun, mereka tampak agak redup, dan pohon itu sendiri juga akan layu.
Di antara cabang-cabangnya ada buah emas seukuran kepalan tangan yang mengeluarkan aroma. Itu melepaskan cahaya yang menyala-nyala, cahaya keemasan yang dilepaskannya menyerupai nyala api yang berdenyut. Harta surgawi. Ini jelas merupakan buah yang luar biasa. Mereka bisa tahu dengan sekali pandang, karena itu terlalu berbeda. Obat ajaib macam apa ini? Si Hao berpikir keras. Kurasa aku tahu apa itu. Ini mungkin buah bodi emas yang legendaris, kata Yun Si. Buahnya sudah matang, tetapi pohon kecil itu akan layu. Itu karena telah menghabiskan esensi spiritualnya, semua demi menghasilkan buah bodi emas ini, memusatkan semua esensinya. Buah bodi emas adalah benda suci yang berkali-kali lebih berharga daripada rumput jiwa darah. Si Hao terkejut. Benar, ini seharusnya. Yun Si mengangguk. Ada beberapa ramuan obat khusus di dataran darah ini yang sangat berharga. Tidak perlu membicarakan tentang Blood Soul Grass, sesuatu yang disukai para penjelajah. Jika mereka mengeluarkan beberapa batang, mereka bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Adapun buah bodi emas, itu adalah sesuatu yang bisa ditemukan tetapi tidak diminta. Itu terlalu langka, dan juga sulit untuk dipetik, karena mereka semua berada di tempat paling berbahaya dengan makhluk kuat yang melindungi mereka. Rumor mengatakan bahwa hal ini juga tidak bisa dimakan sendiri, karena akan mengakibatkan ledakan diri seseorang. Aroma obat terlalu kuat, membuatnya bahkan lebih berbahaya daripada rumput jiwa darah. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa iblis kera bisa berjalan di jalur penyempurnaan tubuh yang ekstrim terutama karena mereka bisa memakan rumput jiwa darah dan buah bodi emas, jadi yang lainnya adalah benda ini. Si Hao bertanya. Biasanya, iblis kera hanya bisa memakan rumput jiwa darah. Jika mereka bisa memakan buah bodi emas, karena yang terakhir ini berkali-kali lebih berharga daripada yang pertama, iblis kera akan menjadi iblis Vajra setelah menelannya. Mereka akan menjadi makhluk jenis lain, kata Yun Si. Ada jenis pepatah seperti ini. Si Hao terkejut. Yun Si mengangguk, menunjukkan ekspresi serius. Berdasarkan apa yang dia katakan, jenis buah ini langka di seluruh dunia dan sangat berharga. Itu adalah harta surgawi sejati. Banyak orang ingin membelinya di dunia luar, namun tidak dapat memenuhi keinginan mereka. Ketika disempurnakan dengan obat spiritual lainnya, esensi yang tersisa bisa memperkuat jiwa seseorang. Itu jauh lebih kuat daripada rumput jiwa darah. Tentu saja, itu bahkan bisa memperkuat kekuatan magis seseorang selangkah lebih maju dan melakukan semacam konsolidasi. Demikian pula, itu sangat berbahaya ketika dilahap dengan paksa, langsung meledakkan tubuh seseorang menjadi berkeping-keping dan membakar daging mereka menjadi abu. Tidak akan ada yang tertinggal. Obat langka yang berharga. Si Hao menjilat bibirnya. Matanya bersinar dengan cahaya warna-warni. Yun Si ketakutan. Dia dengan hati-hati memperingatkannya bahwa buah ini pasti tidak bisa dimakan secara acak, atau dia pasti akan mati. Terlepas dari beberapa ras tertentu, tidak ada orang lain yang bisa menyerap karakteristik obatnya. Keduanya diam-diam mengamati sekeliling, mencari makhluk lain. Mereka merasa bahwa harta surgawi ini pasti memiliki makhluk menakutkan yang melindunginya. Sepertinya tidak ada, Yun Si terkejut. Tidak, lihat di sana. Si Hao menunjuk ke bawah kaki gunung. Sebuah tengkorak. Pikiran Yun Si melonjak. Seseorang tidak akan menyadarinya sama sekali tanpa memperhatikan dengan ama, salah mengira itu adalah bagian dari gunung tulang ini. Itu karena tempat itu penuh dengan tulang. Kerangka ini sepenuhnya seputih salju tanpa jejak kehidupan. Itu diam-diam duduk di sana, dan tidak sedikit aura kehidupan yang bisa dirasakan darinya. Jika bukan karena bilah tulang di lututnya, orang pasti akan mengabaikannya. Si Hao mengukurnya, mengawasinya dari kegelapan. Kemudian, pikirannya melompat. Dia merasa ada api yang menyala di dalam tengkorak itu. Begitu nyala api ini meletus, itu akan membuat langit runtuh dan bumi runtuh. Ekspresi Yun Si segera berubah. Makhluk kuat ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Mereka jelas bukan lawannya. Sayang sekali. Jika kita bisa mengeluarkan buah ini, itu akan cukup untuk ditukar dengan kemampuan suci yang sangat kuat.
Yun Si menunjukkan nilainya lagi. Sepertinya nilainya benar-benar melebihi apa yang kupikirkan. Kata Si Hao. Jika dimurnikan, gras jiwa darah dapat menyehatkan jiwa seseorang, tetapi efek obat dari buah bodi emas ini bahkan lebih luar biasa, mampu secara langsung meningkatkan kekuatan indera surgawi seseorang. Anda bisa membayangkan efek seperti apa yang akan ditimbulkan. Si Hao menghirup udara dingin. Sesuatu yang bisa memperkuat jiwanya dalam jumlah besar jelas merupakan obat hebat yang tak ternilai harganya. Matanya mulai membakar lebih ganas. Dia harus mendapatkan ini. Aku harus memikirkan cara, dia berkata pada dirinya sendiri dengan lembut. Untungnya, ini adalah dewa tulang dan bukan iblis kera. Itu tidak cocok untuk makan makanan, jadi seharusnya tidak terlalu peduli dengan buah ini, kata Yun Si. Kalau begitu, itu sempurna. Si Hao menjadi bersemangat. Ini cukup aneh. Itu hanya dewa tulang, jadi mungkin tidak cukup untuk melindungi buah bodi emas ini. Jadi bagaimana pohon kecil ini tumbuh sampai sekarang? Yun Si bingung. Bahkan dewa sejati tidak cukup untuk melindungi buah bodi emas ini. Si Hao terkejut. Benar. Buah bodi emas terlalu berharga. Begitu berita itu keluar, itu akan memicu perang besar. Yun Si berkata dengan ekspresi serius. Si Hao dengan hati-hati mengamati sekeliling, tetapi dia tidak menemukan makhluk lain. Dia agak ragu dalam hati. Hanya ketika dia mengangkat kepalanya lagi dan mengukur seluruh gunung tulang dia terguncang. Ada yang tidak beres. Yun Si, lihat, bukankah keadaan gunung tulang ini sangat tidak biasa? Ini adalah kuburan yang sangat besar. Yun Si ketakutan. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa gunung tulang setinggi beberapa ribu zang terlalu mirip dengan makam. Itu membuat seseorang gemetar ketakutan. Sementara itu, kerangka putih salju itu terlihat sangat mirip dengan penjaga kuburan. Bilahnya bertumpu pada lututnya saat melindungi tempat ini. Tanah setan yang hebat. Keduanya saling memandang, dan kemudian mereka diam-diam mundur. Bahkan kekebalan sihir Si Hao terbatas. Jika ada terlalu banyak perbedaan di alam kultivasi, pasti akan ada beberapa bahaya. Mungkin mendapatkan buah bodi emas akan memungkinkan saya untuk memperkuat kemampuan ini. Dia cukup berharap. Mereka tidak bertindak sembarangan, malah memilih mundur keluar. Mereka bersiap untuk mencari kambing hitam. Akan lebih baik jika mereka bisa memimpin pengejar mereka di sini. Namun, ketika mereka ingin pengejar mereka datang, mereka tidak pernah melakukannya. Mereka menunggu setengah hari dan meletakkan banyak formasi, tetapi tidak ada musuh yang datang. Hanya setelah 2 hari berlalu, jejak musuh mereka muncul. Di langit yang jauh, beberapa lusin burung terbang dalam jumlah besar. Itu adalah pemandangan yang cukup spektakuler. Ada banyak burung yang menyalakan api surgawi mereka, dan salah satunya sangat cemerlang. Fireclut Sparrow memiliki seseorang yang duduk di punggungnya, dia adalah dewa sejati. Si Hao menyipitkan matanya, merasa bahwa semuanya agak buruk. Dia terbentuk dari seekor naga Sparrow, kepala delegasi dari kelompok tentara bayaran 100 burung. Yun Si mengenali identitasnya. Terlepas dari ini, ada seorang pria dan wanita di punggung burung ganas di belakangnya. Aura mereka menakutkan, dan api surgawi melonjak di sekitar mereka. Ada jejak simbol ungu di antara alis mereka. Mereka adalah 2 dewa sejati dari perlombaan perang. Si Hao menghirup udara dingin. 3 dewa sejati telah tiba. Bagaimana mereka bisa menghentikan mereka? Jika mereka benar-benar ditemukan, mereka pasti akan mati. Untungnya, mereka mengatur banyak formasi dan saat ini tersembunyi di dalamnya, tidak terdeteksi. Pergilah. Mereka pasti tidak bisa bersembunyi di sini. Mereka harus segera mundur, atau mereka akan mati secara tragis. Si Hao menarik Yun Si ke atas, dan kemudian dengan bumi menyusut menjadi beberapa inci kemampuan surgawi yang hebat, dia memasuki bumi dan bersembunyi. Itu karena semuanya sudah diatur dengan benar, dengan jejak yang mengarahkan para ahli ke gunung tulang itu. Begitu mereka tiba di sana, bahkan jika para ahli itu tidak menemukan mereka berdua, mereka pasti akan mengambil tindakan. Itu karena setelah menemukan buah bodi emas,
makhluk manapun akan sulit untuk tenang. Bahkan jika mereka tahu itu berbahaya, mereka masih akan berusaha mendapatkannya. Begitulah sifat manusia, karena buah bodi emas terlalu berharga. Itu bisa sangat memperkuat indera surgawi seseorang. Bagaimana surga menentang ini? Dari perspektif tertentu, jiwa bahkan lebih misterius daripada daging. Jika seseorang memiliki kesempatan untuk memperkuatnya, maka itu sama dengan menjalani peningkatan kualitatif. Siapa yang tidak tergoda? Ini, kami benar-benar menemukan buah surgawi yang legendaris. Segera setelah itu, kelompok tentara bayaran 100 burung tiba, dan mereka juga melihat buah emas. Sulit bagi mereka untuk tenang. 3 dewa sejati semuanya tergerak. Indra surgawi mereka menyapu tempat ini. Meskipun mereka merasa bahwa tempat ini aneh, mereka masih dengan tegas mengambil tindakan, masing-masing mengulurkan tangan besar ke tanah. Gunung tulang tingginya beberapa ribu sang. Buah bodi emas bersinar di kaki gunung. 3 tangan besar terulur dari udara, tak satu pun dari mereka mau membiarkan yang lain mendapatkannya. Ketika dihadapkan dengan harta surgawi ini, buah surgawi yang langka, ketiga dewa sejati yang agung semuanya ingin mengambilnya sendiri. Selain itu, selama proses ini, ketiga telapak tangan memiliki kekuatan rahasia yang berputar-putar di sekitar mereka. Mereka merilis simbol yang menyilaukan untuk membandingkan kekuatan. Petir muncul di kehampaan. Hukum dewa sejati muncul, terjalin dalam kehampaan seperti rantai. Mereka berkilauan dengan cahaya, dan salah satu dari mereka cukup untuk menghilangkan puncak gunung dan meruntuhkan bumi yang besar. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih merobek udara, membelah semua rantai keteraturan surgawi. Kemudian ditutup pada 3 tangan besar. Ini adalah bilah tulang yang sangat putih seperti batu giok dan sangat tajam. Tiba-tiba mengejutkan 3 dewa sejati yang agung, dan mereka dengan cepat mundur. Salah satu dari ketiganya sedikit lebih lambat, dan sebagai hasilnya, tetesan darah keluar dari telapak tangan dan jari-jarinya. Sebuah pedang melesat melintasi kehampaan. Kalian bertiga menyerbu ke wilayahku dan ingin mendapatkan buah bodi emas. Apakah kalian semua tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Di bawah gunung tulang, kerangka putih salju itu hidup kembali. Itu terus duduk di sana, tetapi ada nyala api yang melepaskan cahaya yang bersinar melalui soketnya. Selain itu, pada saat berikutnya, kepalanya bersinar. Gelombang kekuatan jiwa yang agung meletus. Itu seperti laut saat menelan medan perang kuno. Ini adalah makhluk yang kuat. Meskipun tidak memiliki daging, ia telah mencapai domain dewa sejati selama bertahun-tahun. Itu mencapai ketinggian yang luar biasa dalam budidayanya. Ada simbol misterius yang terukir di seluruh kerangkanya. Di langit, ketiga dewa menyipitkan mata. Mereka merasa bahwa ini adalah lawan yang kuat yang sangat sulit untuk dihadapi. Vireklut Sparrow dan kelompok burung ganas semuanya mundur. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan dewa sejati membuat mereka gemetar. Ada jenis perasaan yang menyesakkan. Teman Dao, persyaratan apa yang kamu miliki? Buah bodi emas ini seharusnya tidak berguna bagimu. Kepala delegasi kelompok tentara bayaran 100 burung berbicara. Dia adalah naga Sparrow, tetapi saat ini dalam bentuk manusia. Sebuah kepala rambut merah tersebar ke bawah. Wajahnya tampan, dan alisnya mencapai pelipisnya. Matanya cerah dan penuh ekspresi. Seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan yang kuat. Meskipun itu tidak berguna bagiku, aku bisa menggunakannya untuk menukar harta surgawi, kata Dewa Tulang. Itu bukan iblis kera, tidak bisa langsung menelan buah bodi emas. Selain itu tidak akrab dengan penyempurnaan obat, tidak dapat memperbaiki sebagian dari esensinya seperti klan besar lainnya. Pasangan pria dan wanita klan perang saling memandang. Laki-laki itu berkata, kami berasal dari War Rache. Klan kami tidak kekurangan harta rahasia. Jika teman Dao menginginkan sesuatu, Anda dapat mendiskusikannya dengan kami. Pada level ini, jika pertempuran bisa dihindari, maka itu yang terbaik. Bagaimanapun, mereka semua adalah dewa sejati, dan jika mereka benar-benar bertarung habis-habisan, tidak ada yang bisa memastikan bahwa sesuatu yang tidak terduga tidak akan terjadi.
Saya ingin mendapatkan lotus surgawi yang dapat membantu saya melewati kesengsaraan. Dewa Tulang berkata dengan tenang. Ekspresi tiga individu segera berubah. Pihak lain meminta sesuatu yang tidak bisa mereka penuhi. Itu adalah obat suci kuno yang legendaris, jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu seperti itu sendiri? Kesengsaraan melewati teratai surgawi dapat memungkinkan seseorang untuk menjalani kelahiran kembali dan menciptakan kembali daging. Itu juga bisa membantu seseorang melewati kemacetan dan memasuki ranah kultivasi hebat berikutnya. Hal semacam itu, lupakan mereka, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh Dewa Surgawi. Yang pertama tidak banyak, dan yang kedua terlalu berharga. Siapa yang tidak ingin mencapai alam kultivasi yang lebih tinggi? Selama mereka bisa mendapatkannya, mereka bisa melewati pos pemeriksaan dan bahkan merekonstruksi daging mereka, semakin menyempurnakannya. Jelas bahwa kerangka seputih salju ini ingin menciptakan kembali dagingnya, serta menerobos ranah kultivasinya saat ini. Ia ingin mengalami kelahiran kembali, muncul dari api sebagai dewa baru. Dao saudara, kamu memaksa orang lain. Buah bodi emas tidak begitu berharga, kata wanita balap perang. Rambutnya yang tebal dan indah digulung tinggi dengan ornamen emas yang disisipkan di tengahnya. Meskipun dia hampir setengah baya, kulitnya masih seputih salju dan matanya jernih. Auranya luar biasa, memancarkan rasa keanggunan dan kemuliaan. Kalau begitu itu saja, saya tidak punya keinginan lain. Dewa Tulang berkata dengan acuh tak acuh, ekspresi kehilangan minat. Tiga dewa sejati tidak segera mengatakan apa-apa, semuanya tetap diam. Suasana segera menjadi lebih berat. Saudara Taois, membuat segalanya lebih mudah bagi orang lain akan membawa kenyamanan bagi dirimu sendiri juga. Buah bodi emas ini tidak berguna bagi Anda, jadi mengapa Anda tidak menyerahkannya saja kepada kami? Kami dapat memberi Anda kompensasi dengan harta rahasia, senjata surgawi, dan hal-hal lain, kata naga Sparrow. Saya tidak membutuhkan itu. Satu bilah di tanganku sudah cukup. Api jiwa membakar dengan sangat kuat di dalam rongga mata kerangka itu. Seluruh kepalanya menjadi secemerlang batu giok. Teman Dao, tidak perlu terlalu keras kepala. Kami berdua adalah kultivator, dan hubungan yang bersahabat adalah yang bertahan lama. Perselisihan akan mengarah pada bencana dan malapetaka. Pria Parubaya War Rache menyarankan. Apakah kalian semua mengancamku? Dewa Tulang duduk di sana. Bilah tulang di lututnya bergetar, melepaskan suara kongkiang. Segera ada gelombang niat membunuh dingin yang menyebar keluar. Adegan segera memasuki jalan buntu. Dewa Tulang itu sangat pantang menyerah, sementara itu tidak mungkin bagi tiga dewa sejati untuk mundur. Mereka sangat menginginkan buah bodi emas, karena terlalu berguna bagi mereka. Saudara Taois, pernahkah Anda melihat pria dan wanita berkeliaran di sini? Wanita Parubaya War Rache berbicara, ingin meredakan suasana. Aku merasakan sesuatu, tapi aku tidak terlalu memperhatikannya. Dewa Tulang berbicara, suaranya singkat. Tiga ahli besar saling memandang. Kemudian, tubuh mereka bersinar, masing-masing menghasilkan tubuh spiritual dan mereka menunjukkan metode rahasia untuk mencari tempat kuno ini. Kalian semua harus pergi. Jika tidak ada kesengsaraan yang melintasi teratai surgawi, saya tidak ingin menukar buah bodi emas. Dewa Tulang memberi mereka pandangan. Kalau begitu kamu hanya perlu memaafkan kekasaran kami. Tiga dewa bergerak bersama, berubah menjadi tiga garis kilat saat mereka membantai. Berperilaku kejam di domain saya, coba saja. Dewa Tulang berbicara. Dengan suara kiang, ia mengangkat bilah tulangnya yang putih bersih dan menebasnya ke arah tiga ahli. Pertempuran hebat meletus. Ini adalah pertempuran sengit antara dewa sejati. Gelombang kejut menyebar kemana-mana, dan simbol menutupi setiap inci tempat ini, menciptakan kekuatan penghancur yang membuatnya benar-benar menakutkan. Di kejauhan, grup mercenari Vireclute Sparrow dan ratusan burung menggigil ketakutan. Mereka mundur lagi, tinggal jauh dari medan perang ini. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini sama sekali. Perbedaan di antara mereka terlalu besar.
Ada 3 sosok lain di kejauhan yang menunjukkan teknik tubuh mereka. Mereka bergerak cepat, masing-masing menuju ke arah yang berbeda dan menghilang ke cakrawala. Mereka adalah tubuh spiritual 3 dewa sejati yang agung. Wanita War Rache mengeluarkan harta rahasia, cermin tembaga berkarat. Dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk energi spiritual, dan sebagai hasilnya, cermin itu bersinar. Itu tiba-tiba menghasilkan adegan dari belum lama ini. Dia melihat sosok Si Hao dan Yun Si. Cermin waktu benar-benar harta karun tertinggi yang tak tertandingi. Meskipun itu hanya objek biasa, itu masih bisa memiliki efek ajaib seperti itu. Dia berkata lembut pada dirinya sendiri. Sosok mereka bergoyang, menghilang di bawah tanah. Dia mengejar keduanya, karena dia sudah tahu kemana keduanya melarikan diri. Jauh di bawah tanah, Hong terdengar. Formasi meledak, dan bumi besar runtuh. Terjadi gempa besar. Tidak bagus, seseorang mengejar di sini, menemukan jejak kita. Si Hao terkejut. Formasi yang dia buat sebelumnya hancur. Dewa sejati. Ekspresi Yun Si berubah. Tingkat ahli ini jelas bukan seseorang yang bisa mereka tangani. Ubah lokasi. Si Hao dengan cepat membuat keputusan ini. Apakah kamu akan menuju gunung tulang itu? Yun Si segera mengerti niatnya. Dia mati-matian berusaha mencari jalan keluar dari kebuntuan ini. Sekarang dewa sejati muncul, mereka berdua jelas bukan lawannya. Makam tulang itu benar-benar aneh, jadi mungkin itu bisa menghentikan musuh ini. Si Hao menampilkan teknik pelarian bumi, dengan cepat tiba di bawah gunung tulang. Begitu dia mendekati tempat ini, dia melihat hamparan cahaya gelap yang berdenyut. Tempat itu sangat misterius. Ada kabut tebal di sini, serta nyala api hitam yang berdenyut-denyut yang secara tak terduga mencegah mereka lewat. Tidak diketahui apa yang ada di sini. Si Hao diam-diam menggunakan murid ganda untuk mengamatinya, dan kemudian pikirannya terguncang. Ada kolam darah besar di sini yang jaraknya beberapa lusin li. Darah merah cerah melonjak seperti gelombang laut. Setelah melihat adegan ini, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Ini jelas bukan tempat yang bagus. Selain itu, ketika melihat melalui murid ganda, dia menemukan bahwa ada makhluk besar di kolam darah. Aura yang dipancarkannya membuat jantung seseorang berdebar kencang dan jiwanya bergetar. Sungguh menakutkan. Ada kolam darah di bawah kolam besar, dan ada makhluk di sini. Namun dewa sejati sebenarnya bersedia melayani sebagai penjaga kuburan. Dia dengan cepat menghentikan langkahnya, dan kemudian dia perlahan mendekati api hitam. Yun Si, kamu harus bersembunyi dulu. Dia menyuruh Yun Si bersembunyi di kuali tulang ungu. Kemudian, dia dengan hati-hati menguji semuanya, memasuki cahaya gelap selangkah demi selangkah. Dia memperhatikan bahwa itu tidak membahayakan tubuhnya, dan kemudian dia menyembunyikan dirinya juga. Wanita parubaya War Rache mencari-cari, tiba di tempat ini dengan cermin waktu di tangan. Sambil membawa niat membunuh yang dingin, dia dengan cepat mengungkapkan ekspresi terkejut. Cermin waktu tiba-tiba kehilangan keefektifannya ketika bersinar ke arah cahaya gelap. Si Hao bisa melihat semuanya dengan jelas dari tempat persembunyiannya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ternyata pihak lain memiliki harta rahasia jenis ini yang memungkinkannya menemukan tempat ini. Kalian berdua bisa memasuki tempat ini, jadi bagaimana mungkin aku tidak? Wanita itu memegang cermin waktu di tangannya, dan kemudian saat berjaga-jaga, memasuki cahaya gelap, mendekati genangan darah. Si Hao agak gugup, bukan karena wanita itu semakin dekat ke tempat ini, tetapi karena dia akan mengambil risiko besar dengan menyerang kolam darah. Ini pasti akan menghasilkan rentetan after effect yang menakutkan. Tidak hanya tempat ini bisa berubah menjadi tempat kehancuran, itu juga akan mempengaruhi pertempuran besar di permukaan. Di tangan siapa buah bodi emas akan jatuh kemungkinan besar akan diputuskan juga. Wanita War Rache tercengang. Meskipun dia adalah dewa sejati, ketika dia melihat genangan darah ini, dia masih merasa terkejut. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan ngeri, dewa surgawi kelahiran kembali. Hong. Tepat pada saat itu, Si Hao bergerak. Dia melepaskan beberapa garis besar petir, dan semuanya meretas ke dalam kolam darah.
Kemudian, bahkan tanpa berbalik, dia melarikan diri, menggunakan kemampuan surgawi yang besar untuk menarik bumi untuk segera meninggalkan tempat ini. Gelombang darah mengalir ke langit. Gelombang energi yang menakutkan meletus, langsung menelan segalanya. Cahaya warna-warni merah melonjak di dalam kolam darah, seolah-olah dunia sedang dibuka. Wanita parubaya War Rache ngeri. Dia menemukan adegan ini segera setelah dia tiba. Cermin berharga di depan tubuhnya bersinar, menghalangi serangan dari tempat ini. Dia dengan cepat terbang mundur. Cermin waktu hancur, dan seluruh tubuhnya terbang secara horizontal. Dia batuk seteguk besar darah, dan kemudian bahkan tanpa berbalik, dia melarikan diri, langsung bergegas ke permukaan. Gelombang energi yang gila mengguncang seluruh bumi. Kabut berwarna darah menyelimuti udara, mengguncang langit. Orang-orang yang bertarung dalam pertempuran besar di permukaan terkejut. Kemudian, Dewa Tulang itu mengamuk. Kalian semua mencari kematian, sebenarnya berani mengganggu yang hebat. Itu sangat marah. Meskipun itu sendiri, itu tidak merugikan ketika melawan 3 dewa sejati yang hebat ini. Meskipun ranah kultivasinya tidak lebih tinggi, itu masih akan menembus ranah kultivasinya. Bilah tulang yang dipegangnya sangat tajam. Itu meletus dengan simbol tanpa akhir, meretas kekosongan. Dengan suara puh, luka mengerikan terbuka di tubuh naga Sparrow. Darah memercik keluar. Hal-hal tidak terlihat bagus. Kita harus cepat mundur. The Dragon Sparrow, dan 2 ahli hebat War Rache punya firasat buruk. Sebuah domain yang kuat dengan cepat menyebar dari bawah tanah yang membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka merasa sangat tidak nyaman. Dewa tulang itu juga cukup merepotkan dan sulit dikalahkan. Pergilah. Mereka merasakan ketakutan di dalam. Adegan itu terlalu menakutkan, sangat mungkin mengunci mereka di sini. Mereka tidak peduli lagi dengan buah bodi emas dan semua melarikan diri ke kejauhan. Mata Dewa Tulang itu dingin. Itu menatap mereka dalam-dalam, dan kemudian tanpa mengkhawatirkan hal lain, itu bergegas langsung ke makam tulang. Pada saat ini, Si Hao sedang bergegas menuju permukaan, menyerbu ke arah pohon bodi emas untuk memetik buahnya. Itu karena dia punya firasat bahwa serangkaian kejadian tak terduga akan terjadi setelah kolam darah diaduk. Pihak lain terganggu, jadi dia memiliki kesempatan langka. Film pun berakhir.